Pemirsa, 4 ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah Senin dini hari tadi. Api diduga berasal dari konsleting listrik di sebuah toko roti. Kobaran api terlihat dari 4 ruko di Jalan Lele Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan melalap habis seluruh ruko. Saksi mata menyebut api berasal dari sebuah toko roti. Diduga api berasal dari konsleting listrik. Saat kebakaran, sejumlah karyawan toko roti masih berada di dalam ruko. Warga yang mengetahuinya pun langsung berteriak agar karyawan segera keluar. Saya lihat api ada di roti kopi di atas, lumayan gede lah. Saya lari bangunin penghuni, tergedor semua, pada keluar semua. Api mulai gede sekitar jam 1-an. Kan ada berapa orang bang yang keluar dari ruko bang? Banyak sih, ada 8 orang lah kurang lebih. 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kasus kini ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan pedagang Pasar Kembang Surabaya pagi tadi mulai kembali berjualan. Mereka menjajakan barang dagangan di pelataran pasar. Ratusan pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan, tak jauh dari Pasar Kembang yang ludes terbakar. Mereka nekat berjualan mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap pemerintah Kota Surabaya segera mencarikan solusi tempat berjualan sementara. Dengan adanya seperti ini, kita nggak bisa jualan. Nah, otomatis kita minta tempat sementara aja, sementara renovasi, dikasih tempat untuk hari-hari kita aja gitu aja. Hari ini masih liar, masih di jalan raya, masih keliwat-keliwat ya. Sementara pedagang lainnya dilarang masuk ke lokasi kebakaran. Mereka berusaha masuk ke bangunan pasar yang ludes terbakar karena akan mencari sisa barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Cuman yang mungkin perlu diatur ini tempatnya, karena akhirnya berebut. Jadi tempat ya biasa, kalau berebut akhirnya berselisih antar teman. Jadi mungkin memang perlu diberi keleluasaan untuk sementara ini dikasih tempat di sini walaupun jamnya dibatasi. Pasar jajanan tradisional di kawasan Jalan Pasar Kembang Surabaya Minggu sore ludes terbakar. Api berasal dari lantai 2, lokasi tempat pedagang kue. Api cepat membesar karena los pasar terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bentrokan antara kawanan geng motor dan warga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Salah seorang anggota geng motor tewas akibat kejadian ini. Inilah video amatir yang merekam bentrokan antara kawanan geng motor dan warga di Jalan Pantura, Rengas, Bandung, Desa Karangsambung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, kawanan gangster berkeliling berboncengan menggunakan sepeda motor dengan mengacungkan senjata. Kemudian mereka menyerang warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan yang berpapasan dengan mereka. Warga yang melihat kebrutalan kawanan geng motor ini pun geram. Warga kemudian melawan dan melempari batu ke arah geng motor. Ya mungkin dia muter-muter lewat kampung itulah, lewat tempat sepi. Nah di sini nggak taunya ada anak muda juga, ada ngeriung-ngeriung kan, disorakin sama anak-anak sini. Nah dia nyerang, lari kan yang di sini lari ke dalam. Begitu dia balik lagi ke motor, ada dalam keluar lagi lihat dari ke depan lagi diserang lagi gitu. Bentrokan antara gangster dan warga ini ternyata mengakibatkan korban jiwa. Salah seorang kawanan gangster bernama Khairul Anwar tewas akibat lemparan batu dan dikeroyok warga. Pas di bundaran itu dari stasiun sampai Al-Barkah itu di trotoar udah banyak orang.
udah banyak orang udah pada diri, udah pada bawa bambu, batu, ada yang bawa celurit juga. Saya lewat udah langsung ditikam begitu aja. Teman saya ditikam yang bawa motor, kan langsung ngegleong, langsung jatuh. Teman saya yang almarhum ini jatuh, diseret sama korban. Selain Khairul Anwar, salah satu korban bentrokan dari kelompok geng motor kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Amanda Cikarang. Sementara jasad Khairul Anwar dimakamkan di pemakaman umum BTN tak jauh dari rumah korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Nekat nongkrong di pinggir jalan melewati batas jam malam di masa perpanjangan PPKM level 4, puluhan muda-mudi dibubarkan petugas Satpol PP di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas juga merazia sejumlah warung makan yang masih melayani makan di tempat bagi pengunjung. Razia jam malam di masa perpanjangan PPKM level 4 digelar petugas Satpol PP di sepanjang Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu malam. Puluhan muda-mudi yang kedapatan tengah nongkrong di pinggir jalan diminta petugas untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Selain anak nongkrong, petugas juga merazia sejumlah warung makan pinggir jalan yang masih melayani makan di tempat melewati batas jam malam. Meski hanya memberikan teguran, namun petugas akan menindak tegas para pelaku usaha jika kedepannya masih nekat melanggar aturan. Diduga supir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Poros, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi mobil melibatkan alat berat. Evakuasi minibus yang terjun ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Poros, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan melibatkan alat berat. Proses evakuasi sempat terhambat akibat sulitnya medan. Kecelakaan ini dipicu sopir yang mengantuk saat mengemudi di tikungan. Akibatnya, minibus keluar jalur dan terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi dan penumpang mengalami luka ringan dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Supir mengalami mengantuk, jadi harusnya dia belok, tapi dia terus, jadi turun ke jurang sekitar 5 meter. Kita pakai mobil pemadam, kita tarik secara manual menggunakan tali seling, kita tarik, kita balik dulu, terus kita tarik. Polda Metro Jaya tetapkan pengemudi SUV yang memakai plat nomor Dinas Polri sebagai tersangka. Pelaku berinisial AS viral di media sosial saat melawan arah dan menabrak mobil lainnya. Buntut aksi ugal-ugalan dan arogan pengemudi SUV bernomor plat dinas polisi yang viral di media sosial, Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, tersangka AS yang merupakan sopir dari anggota Polri aktif, nekat menggunakan mobil dinas majikannya tanpa izin dan memicu kecelakaan. Polisi menyatakan plat nomor dinas pada mobil yang dikendarai pelaku asli. Meski demikian, kendaraan dinas Polri tak boleh digunakan di luar kepentingan dinas. Meski telah ditetapkan tersangka, AS tidak ditahan. Jadi pengakuannya bahwa yang bersangkutan secara diam-diam tanpa seizin pemilik kendaraan mengambil plat nomor ini dari gudang, kemudian memasangkannya di kendaraan Fortuner tersebut, kemudian dipakai keluar malam sekitar pukul 1:30 berangkat dari rumahnya dengan alasan untuk mencari makan. Tapi penggunaan plat nomor ini dilakukan diam-diam tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari si pemilik. Sebelumnya, mobil SUV berplat dinas Polri viral di media sosial lantaran melawan arus dan menabrak mobil sedan di kawasan Jakarta Selatan. Korban sempat mengejar pelaku, namun pengemudi justru melawan arah dan kabur usai menabrak pengendara mobil lainnya. Kejadian berlangsung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Akibat peristiwa ini, mobil sedan rusak parah, sementara pengemudinya mengalami luka di bagian kepala, lengan, dan kaki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Nekat berusaha memperkosa karyawan gerai ponsel, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur, babak belur dihajar massa. Upaya perkosaan gagal karena korban berteriak yang memancing perhatian warga. Teriakan perempuan inilah yang memancing perhatian pembeli dan warga sehingga mencurigai aktivitas di kamar mandi sebuah gerai ponsel di Pasuruan, Jawa Timur. Warga berusaha menanyakan kepada karyawan gerai yang terkunci di kamar mandi. Begitu mengetahui adanya upaya perkosaan, warga langsung mendobrak pintu kamar mandi. Benar saja, di dalam kamar mandi warga menemukan seorang pemuda nyaris bugil yang tengah berusaha memperkosa korban. Tayal, pelaku langsung menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku lantas dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Kabupaten Pasuruan. Menolak menggugurkan kandungan yang sudah berusia 9 bulan, seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah dibunuh kekasihnya sendiri. Pelaku berdalih nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena hubungan tak direstui orang tua. ADS tak berkutik saat digelandang tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Ia ditangkap di rumah kos yang ditempatinya di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku menganiaya kekasihnya yang tengah hamil 9 bulan hingga tewas. Penyebabnya, korban tak mau menggugurkan kandungan hasil hubungan dengan pelaku. Sementara pelaku berdalih hubungan asmaranya tak mendapat restu orang tua. Orang tuamu udah tahu kalau pacarmu hamil? Belum. Yang nggak setuju siapa dan orang tuanya? Orang tuamu? Karena kita jauh umurnya. Dari hasil otopsi yang dilakukan petugas, diketahui penyebab kematian korban karena mati lemas akibat penganiayaan. Korban ini hamil kurang lebih 9 bulan. Jadi keadaan kepala dari janin yang dikandung itu hampir keluar dari mulut rahim. Ini karena sebelum atau saat kejadian itu pelaku menginjak-injak dari dada dan perut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dituduh mencuri ponsel, remaja 13 tahun di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur dianiaya anggota TNI hingga babak belur. Korban kini dirawat di rumah sakit, sementara pelaku sudah dilaporkan dan kini diproses di Denpom. Bocah laki-laki ini harus terbaring di rumah sakit dan menahan sakit di sekujur tubuhnya. Siswa SMP ini menjadi korban penganiayaan oknum anggota TNI yang berdinas di Kodim 1672 Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Awalnya korban dijemput di rumahnya oleh pelaku dan sejumlah oknum TNI karena dituduh mencuri ponsel. Orang tua korban bahkan sempat melihat anaknya dianiaya, namun tidak bisa berbuat banyak karena takut. Korban baru pulang pada dini hari dengan tidak berbusana dan langsung tidak sadarkan diri. Oh, dia mengalami trauma, ketakutan. Kemarin ketika saya mau pulang, dia pegang saya, ini mamanya ada. Dia pegang erat saya, dia tidak mau saya pulang. Saya tanya kenapa? Ini saya takut. Takut apa? Takut nanti mereka datang pukul lagi. Saya bilang tidak, ini ada ibu-ibu, ada ibu bapak di sini. Nanti yang datang mau pukul pasti dong suntik. Saya hanya menghibur dia. Dan kita tetap berusaha untuk memberikan penguatan, pemahaman dan pengertian bagi anak kita. Sementara itu Kodim 1627 Rotendao bertanggung jawab atas kejadian ini. Sementara oknum anggota TNI penganiaya korban sudah diproses di Denpom Kupang. Walaupun kita memang melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya secara kekeluargaan karena memang kita, tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan, sehingga proses terhadap anggota yang melaksanakan kegiatan ini tetap dilaksanakan. Kami sudah berkoordinasi dengan Denpom, dalam hal ini Kupang, untuk menindaklanjuti hal ini untuk diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di militer. Dari hasil visum, korban luka lebam pada wajah dan bibir, serta luka lecet di wajah dan luka bakar pada bokong dan kemaluan.
Keluarga terus mendampingi korban yang ketakutan dan trauma jika melihat orang menggunakan busana tentara. Seorang ibu muda diduga terlibat aksi penipuan modus arisan miliaran rupiah. Informasi ini akan hadir bersama rekan saya Fandi Hasib usai jeda berikut.